Ketika kita berbicara tentang fondasi ilmu matematika modern, nama Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi muncul sebagai salah satu figur paling berpengaruh. Ia lahir sekitar tahun 780 Masehi dan wafat sekitar tahun 850 Masehi. Karyanya bukan hanya membentuk matematika Islam, tetapi juga meletakkan dasar bagi ilmu pengetahuan global. Menurut Ensiklopedia Britannica, al-Khwarizmi adalah seorang sarjana yang menulis tentang aljabar, aritmetika, astronomi, dan geografi. Masa hidupnya bersamaan dengan periode keemasan dinasti Abbasiyah, khususnya pada masa Khalifah Al-Mamun 813-833. Baghdad saat itu bukan sekadar pusat politik, tetapi juga pusat intelektual dunia. Di kota ini, berbagai tradisi ilmiah Yunani, India, dan Persia diterjemahkan, dikritisi, dan dikembangkan. House of Wisdom atau Bait al-Hikmah menjadi simbol kebangkitan ilmu pengetahuan di dunia Islam. Di dalam konteks ini, al-Khwarizmi tumbuh dan berkarya. Ia bukan hanya sekadar penerus ilmu kuno, tetapi juga inovator. Banyak sarjana saat itu hanya menerjemahkan atau mengomentari karya klasik, sementara al-Khwarizmi menulis dengan pendekatan orisinal, menghasilkan sistem baru yang berbeda dari pendahulunya. Konteks zaman ini penting, sebab menjelaskan mengapa Baghdad menjadi tempat ideal bagi lahirnya seorang ilmuwan sekelas al-Khwarizmi. Di kota ini, pertemuan budaya dan ilmu pengetahuan melahirkan atmosfer intelektual yang jarang ditemui di peradaban lain pada saat yang sama. Perpaduan Yunani, India, dan Persia dalam bahasa Arab menjadi fondasi ilmu baru yang dikembangkan para sarjana Muslim. Dengan latar belakang tersebut, tidak mengherankan bila al-Khwarizmi berhasil mengukir namanya dalam sejarah. Ia hidup di era ketika mencari ilmu dianggap ibadah, dan sarjana dihormati oleh khalifah. Karyanya kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12, sehingga memengaruhi Eropa selama berabad-abad. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi. Julukan al-Khwarizmi menunjukkan bahwa ia berasal dari kawasan Khwarizm, yang kini terletak di Uzbekistan modern. Meski demikian, beberapa catatan mengaitkan kehidupannya dengan Baghdad, pusat intelektual dunia pada masanya. Sedikit informasi diketahui tentang masa mudanya. Para sejarawan menduga ia lahir dari keluarga keturunan Persia yang bermigrasi ke Baghdad. Ada juga perdebatan, apakah keluarganya dahulu berasal dari latar belakang Zoroastrian sebelum masuk Islam. Namun, dalam karyanya, al-Khwarizmi menunjukkan keislamannya secara jelas, dengan menyebut nama Allah dalam pengantar bukunya. Fakta bahwa ia dibesarkan dalam lingkungan yang kosmopolitan memberikan keuntungan besar. Baghdad pada abad ke-9 adalah rumah bagi filsuf, matematikawan, dokter, dan astronom dari berbagai latar belakang budaya. Hal ini memperkaya pendidikan dan wawasan seorang al-Khwarizmi muda. Sayangnya, tidak banyak catatan biografis detail yang menjelaskan siapa gurunya atau bagaimana pendidikannya secara formal. Namun, mengingat perannya dalam Bait al-Hikmah, hampir pasti ia menerima pendidikan tinggi dalam matematika, astronomi, dan bahasa, sehingga mampu membaca teks Yunani, India, dan Persia dalam terjemahan Arab. Dengan sedikitnya informasi tentang masa kecilnya, para sejarawan menekankan bahwa kontribusi ilmiah al-Khwarizmi lebih penting daripada latar belakang pribadinya. Karyanya sendiri adalah biografi intelektual yang berbicara lebih keras daripada catatan hidup pribadinya. Al-Khwarizmi kemudian bekerja di House of Wisdom di Baghdad. Institusi ini bukan sekadar perpustakaan, tetapi pusat penelitian yang mempekerjakan ratusan ilmuwan untuk menerjemahkan, menyalin, dan mengembangkan ilmu dari berbagai bangsa. Al-Khwarizmi menjadi salah satu tokoh penting di sana. Di Bait al-Hikmah, ia memiliki akses terhadap manuskrip matematika Yunani karya Euclid dan Ptolemeus, astronomi India seperti Siddhanta, serta ilmu Persia Sassanid. Dari sinilah ia kemudian menggabungkan, menyempurnakan, dan mengembangkan konsep-konsep matematika baru. Khalifah Al-Mamun dikenal sebagai pelindung ilmu pengetahuan. Ia memberikan dukungan penuh pada al-Khwarizmi dan sarjana lainnya. Dengan patronase politik dan dana dari istana, proyek-proyek ilmiah berskala besar bisa dijalankan, termasuk pembuatan peta dunia dan observasi astronomi. Salah satu pencapaian besar House of Wisdom adalah proyek mengukur lingkar bumi. Al-Khwarizmi terlibat dalam proyek ini,
di mana para ilmuwan mengukur panjang 1 derajat garis bujur di dataran Sinjar, lalu mengalihkannya untuk memperkirakan keliling bumi. Hasilnya cukup akurat untuk ukuran abad ke-9. Perjalanan intelektualnya tidak berhenti pada matematika. Ia juga menulis tentang astronomi, membuat tabel sinus, dan menyusun peta dunia yang diperbarui dari Ptolemeus. Semua ini menunjukkan bahwa ia adalah seorang polimat sejati, bukan hanya matematikawan. Karya paling terkenal Al-Khwarizmi adalah kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Muqabalah. Ditulis sekitar tahun 820 Masehi, buku ini menjadi dasar lahirnya cabang matematika baru, Al-Jabr. Kata Al-Jabr dalam bahasa Arab kemudian diadopsi ke dalam bahasa Latin menjadi algebra. Isi buku ini membahas cara menyelesaikan persamaan linier dan kuadrat dengan langkah sistematis. Ia tidak menggunakan simbol seperti matematika modern, tetapi menjelaskan dalam bentuk kata-kata. Misalnya, ia menyebut sesuatu untuk variabel yang tidak diketahui. Buku Al-Jabr terdiri atas 2 bagian, teori persamaan dan aplikasinya. Dalam teori, Al-Khwarizmi membagi persamaan kuadrat menjadi 6 bentuk dasar. Misalnya sesuatu kuadrat sama dengan bilangan atau sesuatu kuadrat ditambah sesuatu sama dengan bilangan. Dalam aplikasinya, ia menjelaskan bagaimana Al-Jabr digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, pembagian warisan sesuai syariah, perhitungan zakat, pembagian tanah, hingga perdagangan. Ini menunjukkan bahwa Al-Jabr lahir dari kebutuhan praktis, bukan sekadar teori abstrak. Pengaruh Al-Jabr sangat besar. Buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Robert of Chester pada abad ke-12, dengan judul Liber Algebrae et al-Muqabalah. Dari sinilah istilah algebra masuk ke dalam kosakata ilmiah Eropa. Selain Al-Jabr, kontribusi besar lain dari Al-Khwarizmi adalah memperkenalkan sistem bilangan Hindu-Arab ke dunia Islam, lalu ke Barat. Dalam bukunya tentang aritmetika, ia menjelaskan penggunaan angka desimal dan konsep nol, yang pada akhirnya menjadi standar global. Buku tersebut aslinya berjudul Kitab Al-Jam wal Tafriq bi Hisab Al-Hind, buku tentang penjumlahan dan pengurangan dengan perhitungan India. Sayangnya, versi Arab asli tidak bertahan, tetapi diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12 dengan judul Algoritmi de Numero Indorum. Dari judul Latin inilah lahir istilah algoritme algoritm. Nama algoritmi, transliterasi dari Al-Khwarizmi, akhirnya berubah menjadi istilah teknis yang kita gunakan hari ini untuk menggambarkan prosedur langkah demi langkah dalam pemecahan masalah. Pengenalan sistem bilangan Hindu-Arab memiliki dampak revolusioner. Angka 0, yang diperkenalkan ke dunia Islam lewat India, memungkinkan perhitungan jauh lebih efisien dibanding sistem Romawi. Dengan sistem ini, perhitungan kompleks menjadi lebih mudah dilakukan. Bayangkan jika kita masih menggunakan angka Romawi, mungkin sangat rumit sekali. Sulit membayangkan bagaimana komputer modern bisa berjalan dengan basis angka Romawi. Konsep nol dan sistem desimal dari Al-Khwarizmi menjadi fondasi utama teknologi digital sekarang. Lebih dari sekadar perhitungan, algoritme yang diperkenalkan Al-Khwarizmi mengajarkan cara berpikir sistematis. Prinsip ini kemudian menjadi fondasi bagi ilmu komputer modern, di mana setiap proses dipandang sebagai serangkaian instruksi logis yang dapat dijalankan mesin. Jadi, meskipun Al-Khwarizmi hidup 1000 tahun sebelum komputer ditemukan, idenya tentang algoritme adalah cikal bakal pemrograman. Tidak heran bila banyak ilmuwan menyebutnya sebagai nenek moyang ilmu komputer. Pengaruh karyanya begitu besar, hingga buku aritmetika Al-Khwarizmi menjadi rujukan utama di universitas-universitas Eropa selama berabad-abad. Melalui terjemahan Latin, para ilmuwan Barat belajar sistem bilangan modern, yang akhirnya mempercepat lahirnya Renaissance dan revolusi ilmiah. Tokoh-tokoh seperti Leonardo Fibonacci kemudian mengembangkan sistem ini lebih jauh di Eropa. Fibonacci melalui bukunya, Liber Abasi 1202 menyebarkan sistem bilangan Hindu-Arab, sebuah langkah yang jelas berakar pada karya Al-Khwarizmi. Dengan demikian, melalui perantara Al-Khwarizmi, dunia Barat tidak hanya mengenal angka modern, tetapi juga cara berpikir sistematis. Tanpa kontribusinya, perhitungan matematis, perdagangan, bahkan sains modern mungkin akan jauh lebih lambat berkembang. Selain matematika, Al-Khwarizmi juga meninggalkan warisan penting dalam bidang astronomi. Ia menulis sebuah tabel astronomi terkenal yang disebut ZJ Al-Sindhind, berdasarkan ilmu astronomi India yang diperkenalkan ke Baghdad.
Karya ini kemudian diterjemahkan ke bahasa Latin dan memengaruhi astronomi abad pertengahan di Eropa. ZJ karya Al-Khwarizmi memuat data posisi matahari, bulan, dan planet-planet, serta tabel trigonometri yang berguna untuk perhitungan lintasan bintang. Pengetahuan ini sangat penting, terutama dalam menentukan kalender, waktu salat, dan arah kiblat umat Islam. Yang menarik, karya astronomi Al-Khwarizmi tidak hanya murni ilmiah, tetapi juga bersifat praktis. Misalnya, ia menyusun tabel sinus yang memudahkan perhitungan astronomi dan navigasi, menggantikan metode kasar yang digunakan sebelumnya oleh bangsa Yunani kuno. Dalam bidang geografi, Al-Khwarizmi menyusun kitab monumental berjudul Kitab Surat Al-Ard, buku gambaran bumi. Karya ini mengoreksi peta dunia Ptolemaios, sekaligus memperbarui data mengenai panjang dan lebar benua, serta letak kota-kota besar di dunia Islam dan sekitarnya. Dalam kitab tersebut, Al-Khwarizmi mengatur ulang koordinat geografis lebih dari 2.400 lokasi, termasuk kota, sungai, dan gunung. Ini menunjukkan betapa luasnya cakupan pengetahuan geografi pada masa Abbasiyah, serta peran Baghdad sebagai pusat kajian dunia. Salah satu pencapaian terpentingnya adalah perhitungan keliling bumi. Al-Khwarizmi menggunakan metode matematika untuk memperkirakan lingkar bumi mendekati angka 40.000 km, yang tidak terlalu jauh dari ukuran sebenarnya. Ini pencapaian luar biasa untuk abad ke-9. Peta dunia hasil penyusunan Al-Khwarizmi juga memberikan gambaran realistis mengenai Samudra Hindia sebagai laut tertutup, serta menampilkan daratan Afrika dan Asia secara lebih akurat dibanding peta Yunani kuno. Hal ini kemudian menjadi acuan bagi para kartografer Muslim setelahnya. Yang membedakan karya Al-Khwarizmi dengan Ptolemaios adalah pendekatannya yang lebih matematis. Ia tidak sekadar menyalin peta, tetapi melakukan revisi dengan metode pengukuran ulang dan perhitungan. Dengan demikian, karyanya lebih mendekati realitas geografi yang bisa dipakai untuk navigasi dagang maupun militer. Karya geografinya sangat dihargai sehingga diterjemahkan ke bahasa Latin pada abad ke-12 oleh Adelard of Bath. Dari sinilah pengetahuan geografi dunia Islam menyebar ke Eropa, menjadi dasar perkembangan kartografi pada masa Renaissance. Pengaruh Al-Khwarizmi di dunia Islam sangat besar. Karyanya tentang aljabar, algoritme, astronomi, dan geografi menjadi rujukan utama selama berabad-abad di madrasah dan perpustakaan besar dunia Islam. Bahkan, ilmuwan seperti Al-Biruni dan Omar Khayyam menjadikan karyanya fondasi untuk penelitian mereka berikutnya. Di Eropa, dampaknya semakin terasa setelah karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12. Universitas-universitas di Spanyol, Italia, dan Perancis menjadikan karya Al-Khwarizmi sebagai rujukan utama dalam matematika, menggantikan sistem perhitungan Yunani Romawi yang sudah usang. Matematikawan besar Eropa seperti Leonardo Fibonacci mengakui pengaruh karya Al-Khwarizmi. Fibonacci dalam Liber Abaci secara eksplisit menyebarkan sistem bilangan Hindu-Arab yang awalnya ia pelajari dari karya-karya terjemahan ilmuwan Muslim, terutama Al-Khwarizmi. Konsep algoritme yang diwariskan Al-Khwarizmi juga membentuk cara berpikir ilmuwan Barat. Mulai dari ilmu logika, aritmetika, hingga filsafat skolastik, semua menyerap prinsip sistematis yang ia ajarkan. Dengan kata lain, Eropa tidak hanya mewarisi hasil perhitungan, tetapi juga cara berpikir matematis yang lebih rasional. Dampaknya bahkan merambah ke bidang seni dan arsitektur. Teknik geometris yang dipengaruhi prinsip aljabar Al-Khwarizmi tampak dalam desain masjid, pola mosaik Islam, hingga karya seni matematis Eropa abad pertengahan. Ilmu dan estetika bersatu dalam jejaknya. Meski kita tahu banyak tentang karyanya, catatan detail tentang kehidupan pribadi dan tahun wafat Al-Khwarizmi tidak sepenuhnya jelas. Sebagian sumber menyebut ia meninggal sekitar tahun 850 Masehi di Baghdad, tetapi detail kehidupannya menjelang akhir tetap misterius. Walau demikian, warisan intelektualnya terus hidup. Nama Al-Khwarizmi diabadikan dalam istilah algoritma, dalam charters di bulan, bahkan dalam lembaga pendidikan dan penelitian di dunia modern. Dia dikenang sebagai simbol kejayaan ilmiah peradaban Islam. Pengaruhnya pada sains modern tidak bisa dilebih-lebihkan. Tanpa sistem bilangan dan algoritme yang ia populerkan, komputer, internet, hingga kecerdasan buatan mungkin tidak akan ada seperti sekarang. Jejaknya ada dalam setiap kode biner dan bahasa pemrograman yang kita gunakan hari ini. Lebih dari sekadar ilmuwan, Al-Khwarizmi adalah contoh bagaimana ilmu pengetahuan bisa lintas budaya.
Ia menggabungkan warisan Yunani, India, dan Persia ke dalam karya yang menyatukan dunia Islam dan Eropa. Dengan itu, ia menjadi simbol dialog peradaban yang menghasilkan kemajuan bersama. Hari ini, nama Al-Khwarizmi dikenang bukan hanya di ruang akademis, tetapi juga dalam sejarah umat manusia sebagai Bapa Aljabar dan Algoritma. Kisah hidupnya mengingatkan kita bahwa pengetahuan adalah warisan abadi, lebih kuat daripada kekuasaan atau kekayaan. Dari Baghdad abad ke-9 hingga dunia digital abad ke-21, cahaya pemikiran Al-Khwarizmi terus menyinari jalan ilmu pengetahuan. Kitab Al-Jabr wa Al-Muqabalah karya Al-Khwarizmi tidak hanya mendefinisikan aljabar, tetapi juga memberi contoh penyelesaian masalah nyata. Misalnya, ia menjelaskan cara menghitung pembagian warisan sesuai hukum Islam, sesuatu yang sangat relevan pada masanya. Ia menggunakan 6 bentuk dasar persamaan kuadrat yang diselesaikan tanpa notasi simbolis, tetapi dengan uraian kata. Contoh, sebuah kuadrat sama dengan 10 satuan. Meski sederhana, metode ini memungkinkan orang awam belajar matematika tanpa harus paham notasi rumit. Pendekatan Al-Khwarizmi berbeda dengan matematikawan Yunani seperti Diophantus, yang lebih fokus pada masalah teoretis. Diophantus sering menggunakan notasi singkat, tetapi karyanya sulit dipahami. Sebaliknya, Al-Khwarizmi mengutamakan kejelasan dan aplikasi praktis, sehingga lebih mudah disebarluaskan. Sementara Euclid, ahli geometri Yunani, menekankan pembuktian aksiomatis, Al-Khwarizmi berfokus pada solusi praktis. Dengan demikian, ia melengkapi warisan klasik dengan memberikan alat perhitungan yang bisa langsung digunakan oleh pedagang, pejabat, dan insinyur. Ketika dibandingkan dengan Fibonacci di Eropa, terlihat jelas bahwa Fibonacci berdiri di atas bahu Al-Khwarizmi. Liber Abaci karya Fibonacci mengadaptasi sistem bilangan Hindu-Arab dan metode perhitungan yang pertama kali diperkenalkan ke dunia barat lewat karya Al-Khwarizmi. Konsep algoritme Al-Khwarizmi kini menjadi inti dari ilmu komputer. Setiap program komputer pada dasarnya adalah algoritme, instruksi langkah demi langkah yang menyelesaikan masalah. Sama persis dengan definisi Al-Khwarizmi 1000 tahun lalu. Misalnya, algoritme pencarian di Google atau algoritme enkripsi pada perbankan modern adalah penerapan prinsip yang sama, memecah persoalan rumit menjadi serangkaian langkah sederhana dan logis. Tanpa kerangka ini, komputer tidak akan bisa berpikir. Bahkan, konsep rekursi, iterasi, dan kompleksitas algoritmik yang dipelajari mahasiswa ilmu komputer hari ini bisa ditelusuri akarnya pada prinsip perhitungan yang dijabarkan Al-Khwarizmi. Bedanya, kini instruksi itu dijalankan mesin, bukan manusia. Seorang profesor ilmu komputer di abad ke-21 mungkin mengajarkan algoritme sorting, seperti bubble sort atau quick sort. Prinsip dasarnya sama dengan metode Al-Khwarizmi. Susun langkah, ulangi sistematis, lalu capai solusi. Warisan intelektualnya hidup dalam setiap baris kode. Karena itu, tidak berlebihan bila sebagian akademisi menyebut Al-Khwarizmi sebagai the first computer scientist. Walaupun ia tidak pernah menyentuh mesin digital, kerangka pikirnya adalah jantung dari dunia komputasi modern. Selain sains, Al-Khwarizmi juga mewariskan filosofi penting, bahwa ilmu harus bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Baginya, matematika bukan hanya teori abstrak, tetapi juga alat untuk keadilan sosial, perdagangan yang jujur, dan administrasi yang adil. Filosofi ini membuat ilmu pengetahuan berkembang pesat di dunia Islam. Tradisi ilmiah tidak terjebak dalam abstraksi semata, tetapi diarahkan untuk membantu masyarakat, seperti menentukan arah kiblat, menghitung kalender, hingga menyusun sistem pajak yang lebih adil. Al-Khwarizmi juga menjadi simbol penting dalam dialog lintas budaya. Ia menyerap ilmu dari India, Persia, dan Yunani, lalu mengolahnya dalam kerangka Islam, dan akhirnya warisan itu diteruskan ke Eropa. Inilah bukti bahwa ilmu pengetahuan selalu melintasi batas peradaban. Hingga kini, nama Al-Khwarizmi menjadi inspirasi di berbagai belahan dunia. Di Uzbekistan, tempat kelahirannya, patung dan universitas didedikasikan untuknya. Di Barat, istilah algoritme terus melekat dalam setiap diskusi tentang teknologi dan sains. Kisahnya mengajarkan bahwa satu pemikiran dapat melampaui zaman. Dari Baghdad abad ke-9 hingga Silicon Valley abad ke-21, Al-Khwarizmi tetap relevan.
Ia membuktikan bahwa ilmu pengetahuan adalah warisan paling abadi umat manusia, melampaui bahasa, agama, dan politik.